Halo teman-teman, kita bertemu lagi bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman, saya masih di Puglia dan sekarang masuk musim panas, anginnya agak kencang nih. Teman-teman, minggu lalu kita ke kota Galatina dan melihat kisah tradisi tarantisme yang unik dan menarik. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan. Kalau biasanya itu kita jalan-jalan melihat sesuatu objek yang menarik, yang unik gitu ya. Sekarang agak berbeda nih, karena perjalanannya justru yang menarik. Karena perjalanannya unik, saya akan mengajak teman-teman melakukan perjalanan pilgrim. Nah, pada umumnya pilgrim itu adalah perjalanan dari satu kota ke kota yang lain yang ditempuh dengan jalan kaki. Jadi saya nggak akan naik kendaraan. Jalan kaki dari satu kota, tempat saya tinggal, kota Avetrana, ke kota yang lain yaitu kota Oria. Perjalanannya sih sekitar 20-25 km. Saya akan menempuh dengan jalan kaki dan besok pagi jam 3 saya akan mulai dari rumah jalan kaki ke kota Oria mengunjungi sebuah sanktuari namanya Sanktuari San Cosimo. Nah teman-teman, ini agak berbeda ya perjalanan kita, maka ikuti besok pagi jam 3 pagi kita melakukan perjalanan pilgrim bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman, pagi ini saya akan memulai pilgrimage dan saya akan berjalan ke sebuah daerah dengan jarak sekitar 20-25 km. Dan sekarang baru jam 3 lewat 25 menit waktu Italia. Itu artinya jam 8 lewat 25 menit waktu Jakarta dan masih gelap. Dan sekarang saya akan berangkat. Kami akan jalan kaki dan setiap 5 km saya akan memberitahukan kepada teman-teman. Karena sekarang kita sudah memasuki musim panas, jadi nggak terlalu dingin dan saya hanya pakai kaos biasa aja. Yuk, ikuti perjalanan saya, pilgrimage menuju ke sebuah daerah dan saya akan kasih tahu ke teman-teman ketika saya sudah sampai. Ikuti saya terus di Jalan, Lihat, dan Cerita. Gelap, jadi belum begitu jelas. Di sebelahnya adalah perkebunan olive. Kalau sedikit terang nanti pasti teman-teman akan melihat sangat bagus sekali. Walaupun gelap tapi pemandangannya masih sangat bagus teman-teman karena banyak cahaya lampu. Teman-teman, yang membuat saya berhenti sekarang adalah bulan dan pohon-pohon ini sangat indah. Maka saya pikir bagus untuk video dan supaya kalian bisa lihat dengan langitnya yang begitu indah. Oke, kita jalan lagi. Oke, Ben.
떨어지면 안 맞죠. Inilah perjalanan kami. Saya bersama Alessio, suami saya. Amore. Saluta ragazzi. Halo. Oke, nanti kita akan ketemu lagi setelah saya mencapai 5 kilometer. Oh ya teman-teman, ini juga ada kebun anggur yang ternyata rusak karena terserang serangga. Di sebelah sini juga. Jadi tidak semua kebun anggurnya tumbuh dengan baik karena serangga dan cuaca sepertinya. Tapi mungkin kalau cuaca enggak ya, tapi serangga. Nah ini banyak beberapa pohon yang rusak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Teman-teman, masih 2 jam 40 menit lagi perjalanan yang kami tempuh. Sekitar 12 km lagi. Semangat! Oke teman-teman, sekarang kita melewati kebun gandum. Nah seperti ini nih, kalau kita lihat biasanya kita makan gandum grain. Nah ini pohonnya seperti ini nih teman-teman. Kebetulan kita melewati pohon perkebunannya, dan saya mengambil video ini sebagai bagian dari perjalanan kita. Nah di samping perkebunan gandum ini lagi-lagi perkebunan anggur. Ini jalannya. Oke, yuk lanjut lagi ya. Come? Non lo so, amore. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke area sebuah kota kecil namanya Manduria, dan kami mulai memasuki kompleks perumahan. Kalau tadi kita di area perkebunan, sekarang kita akan masuk di area ya bisa disebut kota kecil, dan kita akan mulai melewati rumah-rumah masyarakat. Oke teman-teman, nanti setelah mendekati area yang dituju, saya akan kasih tahu ke teman-teman lagi, dan masih sekitar 2 jam kami akan melanjutkan perjalanan. Oh my god. Yuk kita lanjut lagi ya.
Nah, ini ya teman-teman, kalau ke kiri tadi itu adalah di sana perkebunan yang kita lewati. Nah, sekarang kita ke kanan, area Manduria. Kami harus mengambil jalan pintas, maksudnya bukan jalan pintas, menghindari jalan utama yang banyak mobil. Jadi kami mengambil jalan kecil supaya lebih mudah untuk jalan. Nih teman-teman, jalannya agak rusak ya. Jalan di Indonesia lebih bagus nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sekarang kita menuju ke San Cosimo, tetapi kita mengambil jalanan kecil walaupun melewati area perumahan, area perumahan, bukan melewati area perkebunan lagi. Dan di sini lebih sepi, lebih sunyi dan jarang dilewati oleh mobil. Yuk kita jalan lagi. Ini jalur kereta api. Saya sebetulnya jarang sih teman-teman lewat jalur kereta api karena belum pernah naik kereta api selama di sini. Nah ini, teman-teman, sekarang kita melewati kebun lagi. Nih teman-teman lihat pohon-pohon zaitun yang rusak karena bakteri Laxilella. Terus ada juga tuh pohon kaktus. Dan saya mau kasih tahu nih ke teman-teman, ada juga beberapa orang di depan kami yang melakukan hal yang sama, yaitu pilgrim. Mereka juga akan ke Santuario San Cosimo. Nah mungkin, tapi nggak tahu ya mereka dari kota mana. Dan ini perjalanan kita sudah semakin dekat dan kita akan mendekati Santuario San Cosimo. Mungkin masih beberapa kilo lagi, tapi setidaknya sudah mulai mendekati area sanktuari. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nanti saya akan kasih tahu lagi setelah tiba di Santuario San Cosimo. Semangat, semangat! Eccellente. Questa sarebbe non è semplice trovare qualcosa qua, sicuramente. Kami ternyata adalah temannya Alessio. Mereka juga akan menuju ke Santuario. Dan kami sempat saling sapa tadi. possono crescere solo fuori e piante che non servono. Vedi? Non è questa tipo quella che sta in Indonesia, nel Borneo? Ci sono Dicevo tante. io? Sì. Ci sono tante nel Borneo. Appunto, è tipo quella, no? Sì. Pianta. E che pianta? Anche fronte di casa mia, genitori. Appunto, ti stavo dicendo. Ini adalah daerah favorit saya
di mana saya bisa melihat pohon olive dengan jarak yang sangat dekat, dan pohon olivenya nggak terlalu tinggi, itu yang saya suka. Ini indah banget nih teman-teman. Dan sepanjang jalan ini kita hanya melihat pohon olive. Teman-teman tahu bahwa seperti yang saya ceritakan, di setiap rumah di masyarakat Puglia, mereka pasti punya setidaknya 1-2 pohon olive. Olive itu atau buah zaitun adalah simbol kemakmuran, simbol kesejahteraan. Kalau teman-teman lihat video saya waktu saya jalan-jalan ke Athena, saya bercerita tentang Akropolis, saya bercerita tentang buah zaitun atau olive yang merupakan pemberian Dewi Athena kepada masyarakat di Athena. Di situ kemudian menjadi simbol kemakmuran, dan tradisi itu dibawa ke area Mediterania, termasuk ke Italia Selatan, daerah Puglia, Sicilia, daerah Mediterania. Makanya di sini orang sangat menjadikan masyarakat di Puglia, masyarakat Italia Selatan menjadikan, atau masyarakat Italia pada umumnya, menjadikan buah zaitun atau buah olive merupakan sumber dari simbol dari kemakmuran. Dan seperti teman-teman tahu, kita juga kalau kita lihat di situs-situs kesehatan, website tentang kesehatan, ada 2 minyak yang paling bagus di dunia, yaitu minyak olive, minyak zaitun, dan minyak kelapa asli. Itu minyak yang sehat. Selebihnya ya mungkin bisa digunakan tetapi tidak dianjurkan. Saya sendiri mengonsumsi minyak zaitun dan minyak kelapa asli. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita hampir sampai nih ke Santuario San Cosimo. Semangat! Oh, bello. Ciao bello. Teman-teman, ini adalah burung onta. Sekarang kita masuk di area ini nih teman-teman. Sudah masuk ke 5 kilometer yang keempat. Dan kami harus melanjutkan 5 kilometer lagi, lalu akan tiba. Sì, e c'è la discarica vicino San Cosimo. Oke teman-teman, kita sekarang melewati area pembuangan di dekat Santuario. Area pembuangan ini dijadikan tempat untuk membuang bahan-bahan yang diambil dari 3 kota, yaitu Manduria sama Avetrana. Nah, di area pembuangan ini teman-teman, kalau sudah mulai dilakukan operasional, area ini aromanya sangat-sangat aroma busuk lah, aroma nggak enak. Nah, di sini area pembuangannya, jadi mereka tidak bisa membuang sembarangan, tetapi di area pembuangan ini semua sampah dan limbah diolah. Nah, di sini dan di luar area pemukiman, di dekat area perkebunan. Nah, ini kita melewati, sekarang kita menuju masih jalan terus ke area Santuario. Ini seperti biasa kebun olive, dan kami melewati rombongan yang berikutnya. Teman-teman, ini salah satu bekal perjalanan kami. Pasti teman-teman tahu dong, ini adalah gula aren. Saya sengaja bawa dari Indonesia, dan ini memberikan cukup energi kepada kami. Ya, tapi makannya sedikit-sedikit ya, nggak sebesar ini. Ya, digigit sedikit-sedikit lah.
memberikan energi buat kami yang jalan 20-25 km. Enak nih. Gula aren dari Indonesia dibawa pilgrim jalan ke Santuario San Cosimo di Puglia. Gula aren dari Indonesia. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah mendekati itu menaranya, dan ini beberapa orang yang juga melakukan perjalanan ke San Cosimo, ke Sanctuary San Cosimo, dan nanti beberapa langkah ke depan saya akan menunjukkan kita bisa melihat kota Oria. Tapi karena terlalu jauh ya, jadi mungkin saya hanya bisa menunjukkan di sebelah sana. Kita jalan dulu ke depan, nanti kita akan lihat kota Oria, dan kita hampir sampai nih di Sanctuary San Cosimo. Nih teman-teman, ini kota Oria, dan kita masih ada di sini menuju ke Santuario. Jauh sih, yang putih-putih ini. Nah ini kota Oria. Karena memang Santuaria San Cosimo berada di wilayah Oria. Sekarang kita mau jalan lagi. Semakin banyak nih orang-orang yang melakukan perjalanan. Semangat, sebentar lagi sampai. Teman-teman, ini adalah pohon kaktus. Nah, saya sengaja berhenti untuk menunjukkan kepada teman-teman pohon kaktus itu bunganya bagus banget loh. Nih, bagus ya. Di area perkebunan kita bisa melihat pohon kaktus dan bunganya. Alessio sudah nggak sabar pengen cepet-cepet sampai nih. Go, Santuario, go. First the liturgy. Go. Go. Siamo arrivati a San Cosimo, ragazzi. Artinya kami sudah hampir sampai di San Cosimo, teman-teman. Com'è possibile? Invece di qua abbiamo raddoppiato il chilometro. Raddoppiato no, però sì, abbiamo raddoppiato. 10 km in più abbiamo fatto. Teman-teman, kita sekarang sudah mulai memasuki area Sanctuary San Cosimo. Setelah berjalan selama 4 jam setengah dan 22 km, akhirnya kami tiba juga di Sanctuary San Cosimo. Ini dia areanya, dan sudah banyak orang yang ada di sini. Ya, kita akan memasuki. Ini dia areanya. Tapi sepertinya pintunya masih ditutup tuh. Chiuso, no? Oh enggak, udah dibuka deh. Banyak juga yang datang dengan mobil, tapi ada juga yang jalan kaki seperti kami. Nah, ini kebanyakan orang mau melakukan misa
Ada juga yang akan mengikuti bazar karena ini hari Minggu. Biasa di sini ada tradisi-tradisi seperti bazar, kemudian tradisi doa bersama. Nah, teman-teman, ini sekarang kita masukin nih. Ini adalah area Sanctuary San Cosimo. Akhirnya dari Avetrana kami bisa sampai juga di area Sanctuary San Cosimo. Dan tentunya kami akan mengikuti misa juga. Nanti setelah itu baru kita akan kembali lagi. Oke, teman-teman, itu tadi perjalanan kita dari Avetrana menuju Sanctuary San Cosimo. Setelah ditempuh dalam waktu 4 jam 40 menit 20 dan menempuh 22 km dengan jalan kaki, akhirnya kami tiba di Sanctuary San Cosimo. Kami juga sudah melakukan misa tadi. Misanya dilakukan di sini, dan ini adalah gereja induk San Cosimo di sini. Nah, saya mau menunjukkan nih teman-teman, ke teman-teman nih ada patung Paus Yohanes Paulus II. Nah, teman-teman, inilah Sanctuary San Cosimo, di mana orang dari berbagai kota mereka jalan kaki menuju ke sanctuary ini, kemudian beristirahat, melakukan misa di sana. Dan perjalanan ini menjadi perjalanan yang penting karena pilgrim atau perjalanan menuju sanctuary bukan persoalan jauh dekatnya, capek atau enggaknya, tapi perjalanan itu mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri, lebih dekat dengan alam dan orang-orang di sekitar kita. Dari Sanctuary San Cosimo, saya sebentar lagi akan pulang ke Avetrana. Dan saya akan membuat video juga dan menunjukkan kepada teman-teman perjalanan yang unik dan menarik. Tetap bersama saya di sini, di Jalan, Lihat, dan Cerita. Ikuti perjalanan pulang saya ke Avetrana ya. Yuk! Che vuoi uno di questi? No.
Keburu. Halo sahabat JLC, tekan tombol subscribe untuk mendukung JLC semakin giat menghadirkan perjalanan-perjalanan yang menginspirasi. Jangan lupa share dan komentar. Juga ikuti Jalan, Lihat, dan Cerita di sosial media kami Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke Avetrana, pulang ke rumah. Dan tentu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi apalagi sekarang gerimis ya. Cuma karena saya sudah komit, saya memang mau melakukan pilgrim, jadi ya saya akan menjalani itu pulang pergi dengan jalan kaki. Dan sekarang kita akan pulang, tapi rutenya diganti. Kalau berangkatnya rutenya lewat Manduria, sekarang pulangnya kita lewat kota yang namanya kota Erkie. Seperti apa itu nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman ya. Sekarang kita akan pulang dan ikuti perjalanan saya. Saya nggak tahu berapa jam pulangnya, tapi nanti saya akan terus update setiap 5 km seperti biasa. Halo. Saya dan Alessio akan pulang dan yuk kita jalan lagi ya. Nah, ini dia yang tadi saya bilang kita akan lewat jalan sini, lewat Erkie. Dan sekarang jam 10 lebih 18 menit. Kita akan mulai perjalanan kita, teman-teman. Seperti biasa lewat perkebunan lagi nih. Yuk kita mulai perjalanan kita ke Avetrana. A tutti i segnali devi fare la foto agli ulivi. No. Kita sekarang mau belok kanan nih, teman-teman. Sesuai dengan petunjuk. Sudah mulai gerimis. Oh iya, itu tadi bangunan yang saya bilang.
bangunan antik di antara perkebunan. Sekarang kita lanjut jalan dan kita harus belok kanan menuju kota Erkie. Sini. Oke, perjalanan ada bunga-bunga liar yang menurut saya ini sangat bagus teman-teman. Dan bunga-bunga ini selalu, nggak semua sih ya, nggak semua rute, tetapi khusus di jalanan ini bunga-bunga liar ini yang berwarna putih, ada juga yang warna merah, pink, ungu. Ini ada di sepanjang area ini, termasuk di sana. Bagus banget. Kami menemukan sebuah pohon bunga yang bagus dan bunganya hanya satu, tapi bagus banget. Kami sampai berhenti dan ini adalah bunga yang lain daripada yang lain. Gila, bagus banget. Di antara bunga-bunga ini hanya satu bunga. Bagus kan teman-teman? Oke, teman-teman, sekarang kita masih berjalan sekitar 15 km lagi. Ini adalah 5 kilo pertama dan ini perjalanan pulang ke Avetrana dan tentu melelahkan. Tetapi saya mau mengajak teman-teman melihat sambil berjalan. Andiamo, perjalanan ini memang melelahkan tetapi menyenangkan teman-teman, karena banyak hal yang saya temukan lewat perjalanan ini. Ikuti terus ya perjalanannya. Yuk. Teman-teman, saya sempat berhenti sejenak dan saya membuat video ini. Ada satu jalur kecil dibuat oleh para semut dan mereka membentuk jalan sehingga kelihatan ada jalannya mereka nih. Saya sengaja berhenti, kemudian saya buat video. Ini menarik teman-teman. Lihat, mereka membuat sendiri jalurnya dan jalur itu nampak, lihat, terbentuk sendiri. Nih garis hitam ini dibentuk oleh sekelompok semut. Dan ini menarik. Untuk saya sangat menarik. Dan sekarang lewat kendaraan kecil yang unik. Nih teman-teman, ini yang saya maksudkan, para semut membuat barisan sendiri. Ini sangat menarik buat saya karena semut walaupun kecil tapi memiliki kekuatan yang hebat sampai mereka bisa membentuk barisan dan barisan itu membentuk sebuah garis. Yuk kita jalan lagi ya. Ini ada bunga, namanya bunga oleandro. Banyak sih sebetulnya di Avetrana juga banyak. Tapi karena ada dalam perjalanan, jadi bagian dari perjalanan kita. Teman-teman, yang unik dari perjalanan pulang lewat Erkie di perkebunan anggur maupun ke perkebunan olive, selalu banyak bangunan-bangunan antik yang ada di sini dan perkebunannya tuh dipagerin. Kalau yang tadi kan enggak, ini agak dipagerin, saya nggak tahu kenapa, tapi selalu ada bangunan-bangunan antik. Jadi enak gitu loh kita ngelihatnya.
Walaupun, nah di sana juga ada kayak semacam tower gitu. Teman, salah satu yang unik dalam perjalanan yang saya temukan adalah adanya semacam apa ya, patung atau tempat yang digunakan beberapa orang di kebun. Mereka biasa membuat patung, kemudian mereka berdoa di sini, dan di sini ada patung Santo Antonio dan Bunda Maria. Kenapa saya bisa tahu ini patung Santo Antonio? Karena Santo Antonio itu selalu ciri khasnya dengan menggendong anak kecil. Kemudian ada Bunda Maria dan tempat lilin dan rosario. Di Puglia masyarakatnya memang masih melakukan tradisi Katolik, walaupun di area perkebunan seperti ini kita sering menemukan, kayak tadi pagi juga waktu saya berangkat ada semacam tempat sembayang, ada patung Bunda Maria yang selalu dibuat, dan ini juga salah satu yang kami temukan dalam perjalanan pulang. Yuk kita lanjut lagi. Teman-teman, dalam beberapa saat kita akan masuk ke dalam kota Erkije. Kalau tadi itu kan kita lewat area perkebunan Erkije. Sama seperti tadi pagi kita juga masuk ke kota Manduria walaupun di pinggir kotanya. Nah sekarang kita akan mulai memasuki kota Erkije lalu menuju ke Avetrana. Mungkin nanti di dalam kota Erkije mungkin kami akan singgah sebentar, minum kopi, lalu ya melemaskan otot-otot kaki, kemudian melanjutkan perjalanan ke Avetrana. Karena dari Erkije ke Avetrana udah nggak terlalu jauh sih, mungkin sekitar 1 kilometer da Erkije Avetrana, mungkin sekitar 11-12 kilometer lagi. Nah saya tertarik nih lihat perjalanan melewati kota Erkije ini. Jalanannya sepi ya, memang kalau hari Minggu memang sepi sih ya, kebetulan apalagi daerah perkebunan. Tapi teman-teman lihat di sini udaranya nggak panas, padahal sekarang jam 11, jam setengah 12, dan agak mendung juga. Tadi juga gerimis, tapi ternyata nggak jadi hujan. Perjalanannya semakin mengasihkan sih kalau untuk saya dan Alessio. Kami akan segera masuk ke kota Erkije dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Yuk, jalan lagi yuk. Semangat, semangat! Oke, teman-teman, kita sekarang sudah masuk di wilayah perumahan di kota Erkije. Kalau tadi kita masuk di wilayah perkebunan, kita melewati perkebunan, sekarang kita sudah mulai masuk di pemukiman kota Erkije. Sepi banget sih di sini. Semoga aja di depan ada kafe, terus kami mau istirahat dulu sambil minum kopi sebentar, minum kopi cappuccino, lalu istirahat sebentar. Yuk kita jalan lagi. Posso dire qualcosa? Oke. Oke, teman-teman, saya mau cerita sesuatu. Memang menyenangkan ya melewati kota, kemudian ada kafe, ada banyak orang. Seperti sekarang
Tapi teman-teman, saya menurut saya nih ya, saya lebih bebas jalan di area perkebunan, karena kalau di area kota sekalipun ketemu banyak orang bisa istirahat, minum cappuccino, tapi nggak sebebas jalan di area perkebunan. Kalau di area perkebunan tuh kita jalan-jalan aja, terus kita seneng gitu ya, menghirup udara segar. Kalau di sini tuh terlalu padat dan terlalu banyak orang, jadi jalan juga harus hati-hati, banyak mobil. Jadi seperti ini. Oke, kita sekarang sudah sampai di daerah tengah kota Erkiev. Kita nanti akan minum cappuccino di situ. Tapi ini ada tempat persinggahan. Ini patung Padre Pio. Teman-teman, sekarang kita lagi istirahat. Saya minum cappuccino dan kita istirahatnya di sebuah cafe di pinggir kota Erkiev, yang nanti tuh kita begitu keluar langsung menuju ke area perkebunan, menuju ke Avetrana. Dan sekarang saya mau minum cappuccino dulu. Setelah minum cappuccino nanti kita lanjut lagi jalannya, tapi sebentar aja sih istirahatnya, karena perkiraan kami akan sampai di Avetrana sebelum jam 5. Tapi sekarang sudah sampai di ujung kota Erkiev dan harapannya sih secepatnya bisa sampai di kota Avetrana. Kayaknya nih teman-teman, perjalanan pulang lebih cepat daripada perjalanan berangkat. Jadi ya semoga aja segera sampai, tapi nanti setelah istirahat kita akan lanjut lagi perjalanannya. Sekarang saya minum cappuccino dulu ya. Cappuccinonya enak banget. Terus mbak yang jual juga baik banget. Ini cappuccinonya. Alessio minum kopi. Terus itu mbak yang jualin. Baik banget. Teman-teman, itu tadi kita habis dari cafe Blues ya namanya, yang mbaknya baik banget itu. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Kita mau lanjut lagi jalan ke Avetrana. Kita sekarang sudah berada di area perkebunan. Saya mau menunjukkan sesuatu nih teman-teman. Di kebun olive sangat disayangkan, banyak orang yang memiliki mentalitas buruk dengan membuang sampah sembarangan. Nah ini sebetulnya ini bukan persoalan ada di Indonesia atau di Cina atau di Eropa, tapi ini persoalan mentalitas seseorang yang membuang sampah sembarangan. Bahkan di negara Italia yang begitu maju katanya, masih banyak orang yang mempunyai mentalitas membuang sampah sembarangan, dan ini sangat mengecewakan. Tapi oke lah, ini bagian dari perjalanan kita, dan sekarang kita sudah memasuki area perkebunan. Kalau tadi kita kan berada di area pemukiman di daerah tengah kota Erkiev. Sekarang kita meninggalkan Erkiev
dan mulai masuk ke area Avetrana, tapi masih jauh ya teman-teman. Ke Avetrana masih jauh, mungkin sekitar 7-10 kilo lagi. Tapi setidaknya saya mau menunjukkan bahwa sekarang kita memasuki area perkebunan, dan sampai di Avetrana kita akan terus melewati area perkebunan karena kami memilih untuk lewat area perkebunan daripada lewat pemukiman. Enak sih, bisa minum cappuccino, bisa ketemu banyak orang, tapi untuk saya sih nggak bebas ya, nggak bebas untuk jalan menikmati alam karena di sana banyak orang dan jalanannya kan sempit ya, jadi ya mesti hati-hati, banyak mobil. Kalau di sini kan memang sepi, nggak ada mobil. Hanya tadi saya agak sedikit kecewa karena ada orang yang membuang sampah sembarangan dan di dalam perkebunan olive, dan itu sangat mengecewakan. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya, dan kita masih melanjutkan perjalanan kita ke Avetrana. Yuk jalan lagi yuk. Ada sesuatu yang menarik yang mau saya ceritakan. Di seberang sana itu pohon olive yang rusak. Nah sekarang mereka sedang menanam olive. Semoga saja olive-nya tidak rusak oleh bakteri. Semoga aja ya teman-teman. Kalau kata orang Italia tuh speriamo. Hopefully, we hope. Semoga saja pohon olive-nya tumbuh subur. Dan teman-teman lihat yang di area sana itu sudah rusak. Ini juga rusak. Jadi mungkin mereka menanam yang baru. Di ujung sana juga banyak yang ditanam baru. Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih saya selalu membahas tentang olive? Teman-teman jujur ya, saya sangat suka dengan buah olive. Saya sangat suka dengan minyak olive. Selain rasanya enak, bagus untuk kesehatan, olive itu seperti yang tadi saya bilang, simbol kemakmuran, simbol dari kesadaran manusia untuk mencintai alam. Ini contohnya, mereka tahu sih dihancurkan olive-nya oleh bakteri Laxilella, tapi mereka tidak putus asa dan menanam kembali. Terus buah olive itu kan selain sangat enak, bagus untuk kesehatan. Jadi memang kalau berada di perkebunan olive, buah zaitun maksudnya, perkebunan zaitun, saya sangat suka, dan saya termasuk orang yang concern dengan persoalan bakteri yang melanda perkebunan olive di Puglia. Dan saya termasuk orang yang sedih juga ketika nih pohon-pohon olive ini rusak teman-teman. Karena kan bagus banget ya kalau kita bisa menanam buah olive dan menghasilkan buah olive sendiri dan memberikan manfaat dan kesehatan untuk tubuh kita. Yuk kita jalan lagi ya. Semangat, semangat! Oke teman-teman, kita sudah mulai masuk ke area Avetrana, meninggalkan Airkie, dan kita akan jalan menyusuri jalan yang ada di depan. Seperti biasa, kiri kanannya tetap perkebunan olive,
Tapi setidaknya kita sudah mulai memasuki area perkebunan Avetrana. Semangat, semangat! Jalan terus dan mataharinya mulai keluar dan mulai agak panas. Makanya memang harus menjaga kulit dengan memakai sunscreen dan krim sunblock supaya kulitnya nggak rusak. Semangat, semangat! Jalan, lihat, dan cerita. Forse è meglio che ce ne andiamo dentro la terra. Di qua, Vieni qua. Jadi karena kebetulan di jalan raya, di jalan itu banyak mobil lewat, kami memutuskan untuk jalan di tengah-tengah perkebunan olive. Selain rindang, juga safe untuk kami karena lebih jauh lah dari mobil. Kita sudah mendekati Avetrana, teman-teman, dan diharapkan akan tiba di perkebunan olive di dekat rumah kami beberapa saat lagi. Yuk, jalan lagi yuk! Semangat, semangat! Teman-teman, kami sebetulnya sudah sampai di Avetrana, di perkebunan Avetrana. Sebentar lagi juga sampai di rumah, tapi kami memutuskan untuk berhenti sejenak, menikmati suasana perkebunan olive, dan memang mau istirahat sih sebetulnya, karena agak lelah. Dan mau duduk-duduk dulu sebentar sambil makan buah, sambil menikmati suasana perkebunan. Ini ya teman-teman. Comodino. Mana? Oke, kami duduk di batu-batu ini. Dan ini perkebunannya. Sebetulnya bisa sih duduk di perkebunan, di dalam perkebunannya, cuma nggak enak aja karena sepertinya barusan dibersihin, dan mendingan duduk di batu-batuan sini lebih nyaman. Halo Kadal. Di jalan, lihat, dan cerita. Untungnya udaranya nggak terlalu panas dan segar. Teman-teman, jadi sebelum masuk ke dalam Avetrana, ada yang bagus nih, bunga mawar di antara perkebunan anggur.
Ini perkebunan anggur nih teman-teman, dari dekat. Terus ada bunga mawar. Ternyata bunga mawarnya itu macem-macem gitu loh. Nih. Terus ini ada juga nih yang warna orange. Terus warna pink. Di sana ada juga warna kuning. Ini yang bikin perjalanan jauh melelahkan tuh, jadi hilang lelahnya karena lihat yang kayak gini nih. Bagus nih teman-teman. Nih bunga mawar kuning. Ini yang putih. Ini yang putih. Tapi agak aneh juga ya, putihnya kecil. Tapi bagus sih. Dan beberapa bunga mawar di sana. Kita sudah masuk ke kota Avetrana. Sebentar lagi akan sampai. Dan nanti ketika tiba di area rumah kami, saya akan kasih tahu ke teman-teman lagi ya. Yuk kita lanjutkan lagi beberapa, ya nggak sampai, ya beberapa kilo lah, 2 kilo paling. Camore. Sampai jumpa saat jalan, lihat dan cerita. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman. Kita jalan lagi dan hampir sampai di Avetrana, khususnya di rumah kami. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Avetrana, di rumah. Dan saat ini pukul 15.12. Ternyata memang perjalanan pulang lebih dekat, namun karena kami kelelahan, memang waktu yang ditempuh lebih panjang, 5 jam, hampir 5 jam. Itulah perjalanan kita ke Santuario San Cosimo. Dan terima kasih teman-teman sudah menyertai perjalanan kami. Kita sudah sampai dan saat ini saya mau masuk ke rumah. Perjalanan 5 jam 12 menit. Ini merupakan perjalanan yang cukup panjang memang, karena pulang memang jalurnya lebih cepat, namun ya tidak bisa dipungkiri kalau kami kelelahan dan beristirahat sehingga memakan waktu yang lebih panjang. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu lagi di jalan, lihat, dan cerita.